Halo, selamat datang kembali bersama saya kembali Bang Parwi yang akan membahas kembali tentang Timnas Indonesia kembali. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia U23 ya, karena U23 ini kita akan menghadapi ya kualifikasi Piala Asia dan juga Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Asia juga di sini ya. Dan apalagi kita juga nanti akan menjadi tuan rumah Piala AFF juga. Dan yang terpenting ini bukan AFF, tapi kita akan fokus membahas tentang Piala Asia ya, Piala Asia mendatang. Nah, tentunya di sini kita juga akan membahas line up yang bagus, line up yang mengerikan untuk Timnas Indonesia seprediksi dari Bang Parwi sendiri ya. Bagaimana menurut Anda, nanti bisa dikritisi ataupun bisa urun rembuk di kolom komentar tentunya di sini ya. Oke, di Timnas Indonesia di Piala Asia U23 ini akan diulas, dan Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 ya, mulai pada tanggal 1 hingga 9 September 2025 ini. Dan berhubungan ini ditempatkan di pot 1 untuk Timnas Indonesia ini di pot 1, plus ini potensi bahwa Timnas Indonesia juga akan menjadi tuan rumah di kualifikasi Piala Asia U23 di tahun 2026. Dan sekuat Timnas Indonesia Garuda Muda ini ya, julukan Indonesia U23 di ini memang patut dijagokan karena lolos putaran final. Rencananya Piala Asia U23 ini akan dilangsungkan di Arab Saudi pada Januari 2026 mendatang. Untuk Piala Asianya ya, berlangsung di Arab Saudi mendatang. Dan di sini setelah finish keempat di Piala Asia U23, target lebih tinggi direncanakan PSSI kepada pelatih anyar Timnas Indonesia U23 kali ini. Memang kita juga kemarin juga memang finish yang mempesona saat dipegang STY ya, Sintayong. Ini kita finish di semifinal juga ya di U23, dan nanti juga ini akan dilatih oleh tentunya pelatih baru kita, yaitu adalah Gerald van der Berg ya. Gerald van der Berg demi melaju untuk di Piala Asia U23, Gerald van der Berg juga mengandalkan pemain-pemain keturunan. Nah, ini menurut saya bisa mengandalkan pemain-pemain keturunan tentunya ya, tentunya bisa mengandalkan pemain-pemain keturunan tentunya ya di sini. Dan di sini juga jika memang PSSI ini juga ya, ini jika bisa memperkuat Timnas Indonesia ya, jadi bisa saja untuk memberikan atau kalau mau menaturalisasi atau pemain-pemain keturunan Timnas Indonesia ini ada sekisaran ada beberapa pemain keturunan, ada 4 pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi yang untuk memperkuat Timnas Indonesia agar kita juga lolos ke Piala Asia, dan kita juga bisa lolos juga ya di Olimpiade di Los Angeles mendatang ya, di Los Angeles pada tahun 2028 mendatang. Nah, ini karena untuk juara 1, 2, dan 3 Piala Asia ini berhak masuk ke ya Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang tentunya ya. Dan satu ini untuk pertama ya, untuk pertama kemungkinan besar ini PSSI bisa menaturalisasi pemain keturunan tambahan yang bisa didatangkan oleh PSSI, yaitu adalah di sini lain selain pemain-pemain yang sekarang sedang oke ya sudah, dan Gerald van der Berg juga bisa mendorong PSSI menaturalisasi pemain-pemain keturunan tambahan seperti di sini adalah Kayne van Overland. Jadi Kayne van Overland adalah salah satu dari kiper, adalah kiper yang tingginya 199 cm, hampir 2 meter, dan kiper di sini dari FC Volendam, dari FC Volendam ya, dari klub dari FC Volendam. Terlihat di sini juga ada Delano ya, Delano ARTS. Jadi ini adalah sebagai fullback atau juga bisa bermain wingback kanan. Ini wingback kanan, dan juga ya wingback kanan di NSC Nijmegen, dan juga ada Milano Jonathan sebagai winger juga bisa ya. Ataupun juga di sini juga bisa winger dari FC Utrecht untuk
Milano Jonathan. Kemudian dan juga ada Mauro Gistra, sebagai penyerang FC Volendam juga, dan bisa ya ini didekati oleh PSSI karena juga Mauro Gistra juga siap untuk membela timnas Indonesia. Dia juga bersedia ya saat diwawancarai ataupun saat diwawancari oleh salah satu YouTuber kita yang terpercaya, yaitu adalah Yusa Nugraha pada dulu. Nah itu, dan kemudian sekedar diketahui Piala Asia U23 sendiri ini, Piala Asia U23 ini 2028 merupakan ajang kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2008. Nah jadi kita memang harus menatap dari sini, harus serius. Kita juga kemarin juga pernah ya kita mau lolos sedikit lagi, kita lolos ke Olimpiade, tapi sayang ya di Olimpiade Paris kemarin, tapi sayang kita gagal saat kita di round 4 ya. Saat itu tinggal 1 langkah saja kita mengalami kegagalan. Nah pada waktu itu, dan karena memang banyak ya yang dianulisir ataupun memang pada waktu itu ada hal yang ketidakadilan menurut saya, yaitu dari wasit yang ada biasa, yang menurut saya yang selalu mengalahkan kita itu adalah wasit. Nah itu dia, wasit yang tidak adil tentunya. Dan kedua, kemudian di sini untuk Gerald van der Berg sendiri ini menurut saya bisa mengandalkan formasi ya 3-4-3 ataupun juga bisa mengandalkan formasi 3-3-4 juga bisa di sini, ataupun juga bisa mengandalkan 4-3-3 ini bisa, karena di sini ini formasi timnas Indonesia U23 ini dengan timnas senior ini kurang lebih hampir sama yang saat dilatih oleh Coach Sintayong. Tentunya hal ini dimasukkan agar proses adaptasi timnas Indonesia ini menurut saya ada yang promosi ke senior berlangsung mulus, karena selama ini ya untuk di senior kita banyak menggunakan formasi 3 back. Jadi itu dia yang kebiasaan kita menjadi formasi 3 back. Menurut saya ini ya selalu untuk mempertahankan untuk formasi 3 back. Nah seperti itu ya, agar nanti rotasi dan juga nanti agar perpindahan ke senior ini juga berjalan dengan baik. Dan ini tentunya dari U23 dan ke senior ini harus sinkron dengan pelatih yang ada yang sekarang ya. Kita nantikan saja seperti apa Gerald van der Berg untuk menangani timnas Indonesia U23 ini. Dan dalam pola 3-4-3 sendiri tadi kan Gerald van der Berg posisi bisa posisinya penjaga gawang bisa diberikan kepada Kayne van Overland yang memiliki tinggi badan 199 cm. Lanjut ke posisi 3 back sejajar, yaitu menurut saya ini ada Muhammad Ferrari, serta Dion March dan Justin Hubner. Ini di 3 back sejajar ini yang memberi pengamanan di lini belakang, paling belakang kita, yaitu ya saya ulangi kembali ya, ada Muhammad Ferrari, Dion March dan Justin Hubner. Kemudian di posisi wingback kanan ada Delano ART dan juga Tim Gaipens ya, di sini ya. Ada Delano ya di situ. Nah, di situ ya untuk wingback kanan itu ada Delano ART dan Tim Gaipens, dan di posisi sebelahnya untuk 2 gelandang sentral yaitu bisa menggunakan Marcelino Ferdinand dan juga Ivar Jenner yang masih menjadi andalan kita untuk Ivar Jenner, karena ya untuk di kelompok umur U23 ini sudah sangat bagus menurut saya ya, itu sudah oke, bisa bersaing lah untuk untuk Ivar Jenner sendiri. Dan terakhir di pengisian lini depan kemungkinan besar ini bisa diisi dengan Miliano Jonathan ataupun juga Miliano Jonathan. Kalau tidak Miliano Jonathan ya Ramadan Sananta. Ini bisa untuk mengisi di lini depan. Ya, dan kalau tidak Miliano Jonathan tidak dinaturalisasi, misalnya tidak mau dinaturalisasi. Kemudian di situ nanti bisa bersejajar dengan Rafael Struijk dan juga Mauro Zylstra. Ya, Mauro Zylstra. Ini kemungkinan akan bagus karena juga Mauro Zylstra juga punya insting yang kuat ya untuk Mauro Zylstra sendiri.
Kemudian jadi apa perpaduan dari mengantarkan timnas Indonesia U23 bisa unjuk gigi di Piala Asia U26 2026. Dan seperti itu ya, hingga U26 dan 2026 mendatang. Dan kemudian di sini ada 343 Cayenne Overa, juga Muhammad Ferrari, Dion Marks ini juga bisa lah ya untuk menghandle di lini belakang ya. Untuk Justin Hamner ini menurut saya ini juga oke. Kemudian mungkin juga ada pertambahan pemain yang lain, ini bisa saja ya, karena memang banyak pemain yang naturalisasi ataupun ya di kelompok usia ini yang mau bergabung dengan timnas Indonesia, dan banyak sekali masih yang bersedia untuk membela timnas Indonesia, tinggal PSSI mau mengambil atau tidak. Nah seperti tapi juga hal itu juga tergantung dari pelatih juga tentunya, yaitu Gerald van der Berg. Mereka juga mau memanggil karena memang PSSI tidak semata-mata memanggil, karena ini memang harus dari rekomendasi dari pelatih. Jadi kita serahkan kepada pelatih bagaimana pendapat Anda tentang apa ini ya, line up dari Bang Parwi, bagaimana menurut Anda ya ini dari U23. Semoga nanti timnas Indonesia U23 ini lolos tentunya ya, lolos di kualifikasi Piala Asia dan bisa bermain di Piala Asia U23 di 2026 di Arab Saudi mendatang, dan bisa syukur-syukur kita di Piala Asia bisa ya lolos ke Olimpiade. Nah oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sepak bola, selalu dukung timnas Indonesia. Oke, salam sepak bola.